Salam programan, saya Iwan Audiensyah. Kita akan mulai lagi. Kita perbesar dulu ya, agar nanti di videonya itu masih terbaca gitu ya teman-teman. Soalnya saya khawatir tidak selalu terlihat ya. Oke. Jadi di sini teman-teman kita punya tiga file, 3 source code yang semuanya pakai Wasm. Kita akan compile dengan Wasm tentunya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa masing-masing dari 3 file ini. Yang pertama itu saya jelaskan dulu tentang pesan.wasm ini. Ini saya sudah buka di sebelah kanan. Jadi pesan.wasm ini itu adalah program yang akan kita load ke memori. Jadi ini program hanya menampilkan pesan tampilan gitu ya. Dia akan melakukan syswrite gitu. Isi pesannya tergantung keadaannya. Kalau dia di load ke memori, maka dia akan memberikan memberitahukan bahwa dia ada di memori gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia dijalankan di terminal secara langsung tanpa di load dulu ke memori, seperti ini misalnya kan pesan gitu. Maka hasilnya dia akan hanya menampilkan ini pesan HDD ini. Pesan HDD ini isinya adalah ini dia pesan HDD. Pesan HDD ini isinya adalah hard disk kayak gini. Ini hard disk isinya. Ini teman-teman. Ini kalau normal. Terus kalau misalnya dia dari memori, isinya ini. Saya berjalan di memori secara bergantian nanti tampilnya. Nah, kita akan coba dulu. Kita compile dulu deh ya. Nanti kita jalankan sambil dijelaskan. Pesan.wasm. Kita namakan file binary-nya pesan.bin atau elf deh ya. Nah, ini sudah di compile dan kita harus berikan permission eksekusi kepada pesan.elf. Sudah kita kasih ini. Sekarang kita akan jalankan programnya. Nah, yang keluar adalah hard disk kan. Nih, yang ini tadi. Karena memang programnya berjalan normal. Kenapa yang tampil itu hard disk? Yang tampilannya itu kita akan lihat di atas programnya. cara program ini berjalan. Pertama dia akan melihat RSP. RSP-nya ini adalah berisi pertama banyaknya komen gitu ya, banyaknya kata dalam satu baris komentar. Kemudian dia akan mengambil bagian tengahnya atau arg0-nya argv0 variable. Jadi kalau misalnya gini ya, kita contohkan ini komen, kemudian ini kan argumen pertama, kemudian ini argumen kedua. Nah, di stack itu akan muncul pertama kali adalah angka 3, menandakan bahwa di sini ada tiga kata lah ya. 3 kata dalam satu baris perintah di prom ini. Nah, sekarang yang diambil oleh program ini
ya, di sebelah kanan ini yang saya klik. Ini adalah ARP-nya karena RSP plus 8. Jadi yang ini adalah yang pertamanya itu RSP aja, kemudian yang ini adalah ARP ini. Jadi setelah diambil ini gunanya adalah untuk membuka filenya yang di sini. Kalau di sini contohnya kita akan buat di sini sebagai pesan elf ya di sini. Jadi kita akan ganti begini, katakanlah sini pesan .elf gitu kan nantinya. Nah, pesan .elf ini akan muncul di sini nanti untuk di open, untuk dibuka. Nah, jadi dia artinya dia membuka diri sendiri dong. Dia ingin membuka binary-nya sendiri gitu kan. Kalau berhasil maka dia akan ke sini. Program akan filenya akan ditutup yang dibuka tadi. Kemudian dia akan menampilkan pesan HDD. Nah, HDD itu tadi yang di bawah tadi. HDD itu adalah yang ini, harddisk, pesan harddisk ini. Nah, sekarang setelah tahu itu, kemudian kalau misalnya tidak berhasil atau error gitu ya, setelah dibuka itu tidak berhasil, maka yang ditampilkan adalah, bentar teman-teman, yang ditampilkan adalah bagian error loop gitu. Error loop itu dari sini ya sampai ke bawah sini, sampai ke sini nih, sampai sini. Apa yang ditampilkan kalau kita lihat dari sini sampai ke sini ya, itu hanyalah syscall 1 aja dia. Berarti di sininya kan RAX1 dan RDI nya itu 1, artinya dia hanya menampilkan pesan ke layar. Apa yang ditampilkan di sini mem 0, pesan mem 1, pesan mem 2. Nah, di sini kalau kita lihat pesan mem 0 itu hanyalah berisi spasi dan backspace untuk kembali. Kemudian yang di sebelah sini saya berjalan. Kemudian yang di bawah sini mem 2 itu di memori gitu ya. Nanti kita akan lihat. Kita compile aja dulu bagian yang mem layar. Kalau misalnya tidak di compile itu kita agak bingung. Kita buka dulu deh ininya ya. Nah, apa namanya, mem to layar yang tadi, untuk menjelaskan apa isi dari mem to layar. Nah, sekarang kita akan meload pesan .elf ya. Di sini kan ada pesan .elf ini, kita akan load dengan ini mem to layar ini. Apa yang dilakukan mem to layar? Pertama, dia akan mengambil dari stack ya, apakah dia jumlahnya 3. Kalau tidak 3 maka langsung keluar dia. Tapi kalau dia 3 maka dia akan mengambil RSP plus 16. Ini ADD itu artinya tambah, jadi RSP ditambah 16. Nah, untuk mengambil dari source path-nya, jadi dia yang ada di RSP plus 16 ini akan diambil alamatnya, kemudian dijadikan ke source path ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita programnya kita jalankan begini, misalnya mem to layar, kemudian pesan.elf, kemudian nama prosesnya di memori nanti misalnya apa, virus misalnya, maka nanti source path ini akan merupakan pesan elf ini, karena dia plus 16 ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diambil, kemudian dia juga akan mengambil nama proses ini.
Nah, prosesnya dimasukkan dari RSP-nya plus 8 lagi. Dari sini tadi RSP yang sini ngambil lagi RSP yang setelahnya, yaitu ini RSP alamat ini si kata-kata virus gitu ya. Ini nggak mesti virus ya, misalnya contoh bisa, atau mungkin PL2 gitu boleh. Yang penting ini adalah nama yang akan muncul di memori, proses memori gitu ya. Nah nanti setelah itu apa yang dilakukan di mem to layar? Yang dilakukan mem to layar adalah setelah dia mengambil semua, kemudian juga sospet ini adalah bagian bawah sini sospetnya. Nah di sini akan masuk ke sini, kemudian kemudian dia akan memanggil sys fstat, yaitu untuk dia merupakan barisan dari data-data tentang file, dan kita hanya akan mengambil RSI plus 48 nya nanti yaitu alamat dari size-nya. Jadi kita butuh ukuran dari program pesan ELF ini berapa sih untuk dipesankan memorinya nanti pakai map pakai ini. Nah kemudian dan selanjutnya kita melakukan fork ya. Kemudian fork ini memisahkan diri nanti ya. Kita akan melakukan prosesnya nanti di program anak, program ELF ini nanti. Pindah programnya ke program anak. Kemudian dijalankan dengan execv. Lalu programnya keluar. Oke, kita akan langsung compile programnya ya. Teman-teman. Kemudian kita berikan permission pada mem to layarnya. Sudah ada 2 file eksekusi. Kita akan melakukan eksekusi. Kita load pesan ELF ini ke memori, kemudian kita kasih nama di memori itu sebagai virus misalnya. Nah tapi ini bukan beneran virus ya teman-teman. Jadi nah kalau kita lihat kan tampil kayak begini teman-teman. Tampilan ini adalah dari pesan ELF ini tadi nih teman-teman. Dia dijalankan di memori dan mengeluarkan ini. Saya berjalan, kemudian ada lanjutannya di memori gitu ya. Di memori. Saya berjalan di memori. Nah, program ini kalau misalnya kita lihat di memori, kita pakai ini. Di sini ada teman-teman dengan nama virus. Nah, biasanya kalau hacker itu bikin nama itu nggak mungkin dikasih nama virus langsung ketahuan dong ya. Mereka akan kasih nama yang mirip-mirip dengan nama-nama sistem teman-teman. Misalnya PSA gitu ya, misalnya, atau Basi, Basde gitu, atau apalah gitu ya, atau Nano gitu kan. Yang mirip-mirip dengan nama sistem teman-teman. Jadi seolah-olah itu adalah sistem. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat memori begini, jangan terkecoh dengan nama-namanya kayak nama-nama sistem gitu ya. Justru nanti hacker kasih nama itu bukan kayak begini teman-teman, bukan kasih nama virus justru ya.
Kalau nggak kasih nama virus begini kan orang-orang akan tahu bahwa ini virus gitu, orang akan merasa panik gitu ya. Hacker itu membuat malware itu sebisa mungkin supaya yang terkena malwarenya itu tidak panik, karena mereka para hacker ini mengharapkan agar malwarenya itu tetap di sana dan tidak diketahui ada di sana gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat teman-teman, cara program ini bekerja kan kayak gitu teman-teman ya. Nah, gimana sih cara untuk mengatasinya gitu ya? Ya ini kan kita ada yang namanya PID ya teman-teman, proses ID. Nah, ini ada PID-nya adalah 384. Kita tinggal kill itu. Jadi di sini kita kill aja, kill 384. Nah, udah keluar teman-teman. Kalau kita cek lagi di memori, apakah masih ada? Dia sudah tidak ada teman-teman. Sekalipun kita cek pakai PSX juga, kalau kita lihat semua, tetap nggak ada teman-teman. Artinya dia sudah benar-benar keluar. Yang jadi pertanyaan gini ya, nah, seandainya kita aktifkan tadi di memori, kita kembalikan, kita aktifkan lagi. Nah, kita aktifkan lagi. Kemudian kita seandainya kita close semua terminal ya, kita pengen tahu apakah masih ada di sana atau tidak ya teman-teman. Apa tadi programnya masih, apakah dia masih hadir di memori, apakah tidak. Kita akan lihat PSX. Nah, ternyata teman-teman, sekalipun kita sudah keluar dari terminal, programnya tetap berjalan teman-teman, tetap ada gitu teman-teman ya. Tapi ternyata dia programnya nggak jalan teman-teman, dia tidak menampilkan apa-apa teman-teman. Dia hanya berada di memori tapi tidak melakukan apapun, tidak dieksekusi teman-teman. Nah, akan berbeda dengan file yang kedua nih teman-teman. Kita buka file yang kedua. Oh ya, yang pertama tadi kita harus kill dulu teman-teman ya. Yang ini PID-nya 393, kita kill dulu. 393 sudah kita kill. Kemudian kita akan lihat source code ketiga, yaitu mem to file. Nah, bedanya dengan yang tadi mem to layar, program yang terakhir ini dia akan meload ke memori, tapi dia tidak menampilkan apapun di layar, tapi dia melakukan penulisan ke suatu file. Nama filenya apa, kita akan lihat di sini. Nama filenya adalah, saya buatkan di sini temporary Azubirs teman-teman. Ini teman-teman ya, nih temporary Azubirs. Jadi nanti akan ada di temporary Azubirs. Nah, kita tinggal melihat saja nanti isinya. Oke, sekarang kita akan lihat apakah dia ada temporary Azubirs atau tidak. Ada teman-teman, kita hapus dulu ya teman-teman, karena ini tadi saya melakukan percobaan. Azubirsnya kita hapus. Oke, sudah terhapus. Kita lihat sudah tidak ada teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk dulu ke directory lab mem. Kemudian di sini kita belum compile yang mem to file ya. Cara kerjanya hampir mirip dengan yang mem to layar, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Kalian tinggal lihat saja nanti source code-nya ya teman-teman. Kita compile aja langsung ya, program mem to layar to file dengan nama yang sama deh, biarin aja.
Oke, sekarang sudah jadi, kita tinggal kasih permission mem to file. Oke, kita lihat. Oke, sudah jadi. Kita akan jalankan programnya untuk meload dari pesan.elf ini tadi menjadi nama. Kalau tadi kita kasih nama virus, sekarang kita kasih nama yang aman-aman aja, kita kasih nama contoh gitu ya, supaya teman-teman tidak menganggap bahwa ini saya mengajarkan bikin virus gitu ya. Kita ini hanya mengajarkan teknik-tekniknya aja, teknik dari hacker membuat malware gitu ya. Tapi saya tidak mengajarkan bagaimana cara membuat malware secara utuh, kemudian bagaimana mereka merusak gitu dan segala macamnya. Oke teman-teman, ini program sudah jalan teman-teman. Pesan elf ini sebenarnya sudah di memori dan dia dikasih nama contoh. Kita akan cek apakah memang benar seperti itu. Nah teman-teman, kalau di sini kalau kita lihat di sini tidak ada teman-teman, tapi kalau kita pakai PSX, nah ternyata dia ada di sini teman-teman, contoh teman-teman, dengan nama contoh, dengan PID 449. Sekarang kita lihat apakah di sini sudah ada yang namanya temporary Azubirs filenya. Ternyata sudah ada teman-teman, jadi programnya sudah jalan ya teman-teman. Tadi kan kita sudah hapus ya teman-teman. Sekarang kita lihat berapa besarnya. Nah besarnya sekarang adalah 8000. Kita besar dulu. Besarnya adalah 8208, dan dia akan selalu nambah karena itu program jalan terus untuk menulis. Kita akan lihat. Nah sekarang sudah 10.333. isinya apa? Kita tinggal melakukan cat aja, kita lihat isinya. Sebentar teman-teman, kita sekarang kita lakukan cat. Nah itunya teman-teman. Nah saya berjalan di memori ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Kalau kita pakai nano, kita coba cek pakai nano, yes. Nah itu jalannya panjang sekali itu nanti. Oke teman-teman, kayak gitu. Jadi ini di memori dia jalan terus teman-teman. Kalau kita cek ukurannya, dia akan selalu nambah teman-teman tuh, karena dia jalan terus. Sekarang kita akan coba keluar teman-teman, kemudian kita masuk lagi. Semua terminal kita keluarkan dulu, kemudian kita akan masuk lagi teman-teman. Nah ini sekarang terminal kita buka ulang ya teman-teman. Harusnya dia sudah mati ya teman-teman, atau dia di memori ada tapi dia tidak melakukan apapun seperti tadi ya teman-teman, yang melewat pakai mem to layar. Nah sekarang mau pakai mem to file, apakah dia masih berjalan? Kita ceknya dari ukurannya aja teman-teman. Nah dari ukurannya itu apakah bertambah. Nah sekarang kan 24925 ya. Nah sekarang kita cek. Nah sekarang udah 25 sekian. Kita cek lagi. Nah sekarang udah 26 ribuan. Kalau kita cek terus, nah dia bertambah terus teman-teman. Artinya apa? Artinya di memori dia bukan cuma hadir, tapi juga dia aktif teman-teman. Kalau kita lihat, nah sekarang di sini ada nih teman-teman 449 dengan nama contoh teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya kita kill 449 ya, apakah dia masih bertambah terus gitu ya? Kita cek dulu yang terakhirnya berapa, lalu kita ulangi lagi. Nah kalau teman-teman lihat ini ukurannya sama teman-teman, artinya dia sudah berhenti menulis nih teman-teman. Kita cek lagi. Nah ukurannya sama lagi teman-teman, artinya dia sudah tidak aktif, sudah tidak ada lagi dan tidak aktif. Coba kita cek di memori apakah ada dia. Nah sudah tidak ada ya teman-teman nama contoh. Di sini kan tadi ada contoh, di sini sudah tidak ada nama contoh. Artinya dia sudah benar-benar hilang. Yang PID
449 juga sudah tidak ada di sini 449. Artinya teman-teman, program kita ini berjalan sekalipun terminalnya itu sudah close ya, sudah kita close. Jadi kalau misalnya kita jalankan lagi, misalnya kita mem to file, kita ini dulu, kita jangan terlalu besar nantinya ya, kita hapus dulu Zubirsnya. Setelah kita hapus, kita lihat dulu. Sudah tidak ada ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan aktifkan lagi. Kita perbesar dulu teman-teman ya. Kita aktifkan lagi teman-teman ya. Kita cari, nah ini dia, kita mem to file, pesan elf, contoh. Kita kasih nama sekarang, jangan contoh, kita kasih nama. Tadi udah virus, udah contoh, udah. Misalnya apalagi nih, kita kasih nama yang mendekati nama-nama itu ya, nama-nama sistem gitu ya, misalnya GrabX gitu ya. Mem to file. Oh, ini kita belum masuk ke ininya teman-teman, masuk ke direktorinya. Oke, kita akan melakukan lagi sub. Oke, sekarang kita akan lihat isinya memori. Nah, kasih nama GrabX ya teman-teman. Jadi seolah-olah dia sistem nih teman-teman. Kita kill dulu deh, kita akan kasih nama yang benar-benar hampir mirip, apakah bisa berjalan gitu teman-teman ya. Sekali lagi kita kill 509, kita cek lagi, ada, masih ada, takut masih ada. Sudah tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita akan kasih namanya, kita ini dulu, kita hapus lagi yang temporary-nya karena tadi pasti sudah menulis tuh teman-teman. Oke, sekarang kita baru kita aktifkan lagi dengan nama, jangan Grab ini ya, kita kasih nama Grab tapi pakai spasi. Apakah dia bisa sama? Kita akan coba tes, kita cek di memori. Nah ternyata teman-teman ada Grab teman-teman. Jadi file system itu kan ada Grab ya teman-teman. Kalau kita ini kan Grab itu ada nih. Nah ada teman-teman. Nah dari file system ini ada Grab. Nah sekarang di memori itu ada Grab yang mirip dengan ini. Sebenarnya ini Grab ada spasi. Tapi kalau manusia secara normal baca begini aja ya, tanpa ini kan kita nggak tahu ini beneran Grab atau dari sistem atau bukan gitu ya, dari program lain gitu kan, bukan sistem. Nah di sini kalau kita lihat ini kan sebenarnya, nah kita pun nggak tahu nih apakah ini Grab sistem atau yang kita cek di ini, kita cek dulu ukuran dari TMP Azubirs tadi. Nama ini pun boleh apa aja ya teman-teman, bisa Azubirs atau setelah kalian. Nah ini sekarang ada 10.000. Sekarang kita akan coba cek lagi. Nah ini 11.000, kita cek lagi dan seterusnya teman-teman, bertambah terus teman-teman, karena program tadi itu aktif di memori dan dia terus menulis karena programnya di program menulis ya teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya hacker itu, mereka terutama untuk ransomware ya, mereka yang akan mereka lakukan adalah bukan menulis teman-teman, tapi melakukan enkripsi teman-teman. Mereka akan acak adul gitu ya, kita data kita akan diacak, di encrypt gitu teman-teman, sehingga tidak terbaca lagi file yang sesungguhnya gitu kan, dan file executable bahkan tidak bisa dijalankan gitu teman-teman ya. Nah kalau hacker melakukan itu kan kita repot juga ya teman-teman. Nah kita harus super teliti teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman, apakah benar-benar ini Grab
yang dari sistem atau bukan, gitu kan. Kita bisa pakai PS AX, kita lihat. Kemudian pakai user juga, misalnya bisa nggak pakai. Nah ini kan pakai ini, kalau kita lihat nggak ada ya KPH. Nah kalau AX PS AX gini baru ada teman-teman. Nah ini kita akan sulit untuk mendeteksi teman-teman apakah ini file system atau bukan, sehingga kita harus mencoba sendiri untuk mungkin di kill gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa ini kok agak aneh gitu ya, kita kill aja. Ini kayak misalnya ini 515. Setelah kita kill, apakah temporary tadi bertambah atau tidak, kita cek. Nah dia berhenti di 29.184, artinya programnya benar-benar sudah tidak berjalan. Program kita yang tadi ya, pesan elf tadi tidak berjalan. Kalau kita lihat di sini benar-benar sudah tidak ada. Oke gitu ya teman-teman. Jadi ini program teman-teman sangat menarik untuk kalian analisa. Jadi coba kalian analisa sendiri, kalian coba perhatikan ya satu persatu instruksinya, sehingga kalau kalian bisa mengerti, itu adalah hadiah buat kalian, pengetahuan yang sangat berharga buat kalian. Terutama buat kalian yang suka reverse engineering, kemudian security ya gitu ya, IT bidang security, terutama di OS dan macam segala macamnya. Kemudian yang bekerja di antivirus juga gitu ya teman-teman. Nah itu ini pengetahuan yang sangat berharga buat kalian. Oke, sekian nih teman-teman konten kita kali ini. Sebenarnya sangat menarik untuk diteruskan ya, dibicarakan lebih lanjut, terutama tentang alur dari mem2 filenya ya sebenarnya ya. Cuma sebentar lagi sudah mau masuk Isya juga, jadi saya harus siap-siap untuk sholat Isya. Teman-teman sekian aja dulu ya teman-teman. Semoga tidak terlalu pendek videonya, juga tidak terlalu panjang. Yang penting semuanya itu bisa diterima, bisa masuk kayak apa yang saya jelaskan. Yang penting itu. Percuma kalau panjang-panjang juga kalau misalnya nggak masuk ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, buat yang teman-teman yang belum subscribe ya segera ya channel ini. Karena kenapa? Kalau kalian nggak subscribe, nanti kalian ketinggalan informasi. Semua yang ada di channel saya ini, mudah-mudahan channel yang isinya itu cukup berbobot ya teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Nah terus jangan lupa like video ini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya teman lain yang kegemarannya sama, jangan lupa share ya. Jangan lupa share kepada mereka, kepada teman-teman yang lain, kepada saudara-saudara, kepada mungkin kakak atau adik kalian yang menggemari pemrograman atau mau belajar pemrograman juga. Oh ya teman-teman, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya, tanggal 7 kalau nggak salah, tanggal 7 bulan 7 saya sudah tidak ada lagi operasional haji di Kementerian Haji. Jadi mulai sekarang saya punya waktu luang untuk sekali lagi membuka kursus offline ataupun online ya, buat teman-teman yang mungkin jauh bisa online. Kalau yang dekat saya anjurkan sekali untuk offline saja, langsung ke rumah saya. Nanti saya kasih alamatnya, silakan ke rumah saya. Kursusnya cukup terjangkau dan saya pikir kalian rugi kalau misalnya kalian nggak ikutan. Mumpung sekarang saya ada waktunya, segera kalian hubungi saya untuk kursus sama saya.
Oke teman-teman, sekian dulu, salam pemrograman.